Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budiwati Sani, guru kimia SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat selalu tentunya. Dan kita mulai belajar kimia. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia melibatkan reaksi dua arah. Pada awal proses reaksi, terjadi reaksi ke kanan yang menyebabkan zat-zat produk bertambah. Sesaat setelah produk terbentuk, terjadi reaksi sebaliknya. Reaksi akan berpindah ke kiri, yaitu pembentukan zat-zat reaktan. Jika laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan, maka akan tercapai keadaan setimbang. Pengertian reaksi kesetimbangan: reaksi satu arah dan reaksi bolak-balik. Reaksi satu arah atau irreversible adalah reaksi yang tidak dapat balik menjadi zat semula. Sedangkan reaksi bolak-balik atau reversible adalah reaksi di mana produknya dapat berubah lagi menjadi zat semula. Kesetimbangan dinamis. Pada awal reaksi, laju reaksi pembentukan NH3 dari N2 plus H2 mempunyai nilai tertentu V1. Sedangkan laju reaksi pada waktu penguraian NH3 menjadi N2 plus H2, V2 adalah 0. Seiring dengan meningkatnya jumlah NH3 yang terbentuk, maka nilai V1 makin lama makin kecil, sedangkan V2 makin lama makin besar. Hal ini terus terjadi sampai nilai V1 dan V2 itu sama dan konstan. Pada waktu inilah reaksi dikatakan setimbang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Faktor yang pertama, pengaruh konsentrasi. Yang A, jika ada penambahan konsentrasi pada salah satu pereaksi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika ada penambahan konsentrasi produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Artinya, jika konsentrasi ditambah, dia akan bergeser ke arah yang tidak ditambah. Yang B, jika ada pengurangan konsentrasi salah satu pereaksi, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika ada pengurangan konsentrasi produk, maka akan ada pergeseran kesetimbangan ke kanan. Artinya, jika konsentrasi dikurangi, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah yang dikurangi. Yang C, jika ada pengurangan konsentrasi semua zat yang terlibat dalam reaksi, misalnya dengan pengenceran atau memperbesar volume, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah molekulnya banyak. Faktor yang kedua, pengaruh tekanan dan volume. Perubahan tekanan dan volume hanya memberi pengaruh pada kesetimbangan reaksi yang melibatkan gas. Memperbesar tekanan akan memberikan pengaruh yang sama dengan memperkecil volume. Demikian juga sebaliknya, ketika kita menambahkan tekanan, berarti volume dengan tekanan itu akan berbanding terbalik. Jika tekanan ditambah, reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Tapi jika tekanan dikurangi, dia akan bergeser ke koefisien besar. Berbanding terbalik dengan volume. Ingat, jika volume ditambah, dia akan bergeser ke koefisien besar. Jika volume dikurangi, dia akan bergeser ke koefisien kecil. Yang ketiga, faktornya adalah pengaruh suhu. Ketika suhu sistem dinaikkan, maka reaksi sistem adalah dengan menurunkan suhu.
Akibatnya, kesetimbangan akan bergeser ke pihak reaksi yang menyerap kalor atau endoterm. Hal yang harus diingat, jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke endoterm, menyerap panas. Jika suhu dikurangi, dia akan bergeser ke eksoterm. Ek berarti melepas panas. Faktor yang terakhir yaitu pengaruh katalisator. Pengaruh katalisator pada reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan. Kesimpulan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi ditambah, maka pergeseran reaksi akan bergeser ke arah yang tidak ditambah. Tapi sebaliknya jika dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke arah yang dikurangi. Yang kedua, tekanan. Jika tekanan ditambah, reaksi akan bergeser ke koefisien kecil. Tapi jika tekanan dikurangi, maka reaksi akan bergeser ke koefisien besar. Yang ketiga, volume. Volume berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau dia ditambah, dia bergeser ke koefisien besar. Tapi kalau dikurangi, dia bergeser ke koefisien kecil. Yang terakhir, faktornya suhu. Jika suhu ditambah, maka reaksi bergeser ke reaksi endoterm. Reaksi yang delta H-nya positif. Tapi jika suhu dikurangi, maka reaksi bergeser ke eksoterm yang delta H-nya sama dengan negatif. Contoh soal, diketahui reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 dengan delta H sama dengan min 92,2 kJ. Tentukan pergeseran kesetimbangan jika yang A, konsentrasi NH3 diperbesar. Yang B, suhu diperkecil. Yang C, volume diperbesar. Kita jawab yang A. Yang A, jika konsentrasi NH3 yang diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah yang tidak ditambah. Diperbesar kan? Berarti yang tidak ditambah karena NH3 di sebelah kanan diperbesar. Yang tidak ditambah berarti ke arah yang kiri atau ke pereaksi. Yang kedua, jika suhu diperkecil. Jika suhu diperkecil, tadi di kesimpulan dia akan bergeser ke eksoterm. Mana eksotermnya? Di sebelah kanan ada delta H. Delta H-nya harganya negatif. Maka di sebelah kanan yang eksoterm, di sebelah kiri endoterm. Kalau suhu diperkecil, dia akan bergeser ke eksoterm, berarti ke kanan. Yang C, volume diperbesar. Jika volume diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien besar. Koefisien di sebelah kiri ada berapa? N2 ada 1, ditambah 3H2 ada 3, berarti 1 tambah 3 ada 4. Di sebelah kanan ada berapa koefisiennya? 2NH3. Di sebelah kiri koefisiennya 4, di sebelah kanan koefisiennya 2. Maka koefisien yang lebih besar adalah di sebelah kiri. Maka reaksi pergeseran kesetimbangan bergeser ke kiri. Bagaimana anak-anak? Kita sudah belajar tadi, sudah mengerti bukan? Maka kita akhiri pada hari ini pelajaran kimia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.